siang Pak Kaman dan juga Pak Henry, bagaimana kabarnya di siang hari ini? Baik, selamat siang Semoga Mbak Sipa. sehat-sehat ya. Terima kasih sudah hadir di studio. Saya ingin ke Pak Kaman terlebih dahulu. Pak Kaman, kalau kita lihat begitu ya, dengan transformasi digital, kemajuan teknologi, ini memang kita sebetulnya serba dimudahkan ya. Artinya kita menerima kemudahan, banyak sekali fasilitas dan juga ragam pilihan, khususnya mungkin untuk bertransaksi yang lebih memudahkan bagi para nasabah begitu. Tapi kalau kita lihat begitu, tadi sudah disampaikan bahwa sebetulnya BPR ini mungkin untuk saat ini memang harus menyesuaikan ya dengan adanya kemajuan teknologi inilah, digitalisasi. Untuk sampai saat ini sebetulnya untuk BPR sendiri seperti apa Pak? Sudah sejauh mana implementasi digitalisasi atau shiftingnya sudah seperti apa? Baik, terima kasih Mbak Sinta. Memang BPR itu bisnisnya retail, sehingga suatu keniscayaan bahwa digitalisasi itu mesti dijalankan untuk melakukan transaksi supaya cepat, aman, dan efisien. Dan BPR Universal, hal ini kita sudah melakukan mulai digitalisasi internal dulu, on us, yang nggak perlu perizinan dari otoritas. Sehingga kita dalam bertransaksi terhadap internal maupun yang bisa misalnya mobile banking, digital marketing, Slick, kemudian juga alternatif credit scoring, dan juga hal-hal lain yang bisa dilakukan dengan baik. Dan untuk proses bisa keluar, kita memang sekarang dalam berproses yang kita lakukan sekarang adalah virtual bank account dan juga beberapa mobile banking yang tidak perlu perizinan daripada OJK. Jadi keniscayaan kita mesti melakukan proses itu dengan baik secara bertahap. Baik, artinya di tengah proses ini diharapkan untuk dapat tumbuh positif begitu ya Pak untuk ke depannya. Tapi sebetulnya tadi juga disampaikan begitu bahwa BPR ini mungkin boleh dibilang posisinya terjepit begitu ya untuk saat ini. Apa sebetulnya yang menjadi kendala begitu untuk dari BPR sendiri dalam proses shifting ini selama ini? Ya memang BPR bagaimanapun masih terbiasa konvensional, ada 1.600 BPR gitu ya. Ini kita mulai berproses dengan cara memperkuat IT kompetensi, memperkuat infrastruktur, dan juga memperkuat kita punya ekosistem dengan pihak lain. Nah, dalam hal ini memang yang jadi kendala gimana supaya investasi dan di IT ini kan nggak mudah dan nggak murah kan, sehingga kita perlu kerjasama sharing infrastruktur, kerjasama dengan beberapa vendor teknologi company yang memang sudah punya expertise di bidang itu. Dalam ini ya kami punya kenalan, ada Komunal dan beberapa fintech lain yang kita lakukan itu. Lalu terkait dengan digitalisasi ya, khususnya untuk BPR sendiri ini bagaimana Pak? Artinya bagi para nasabahnya? Ya kalau sekarang ini buat kami memang dilakukan dengan cara apa yang bisa dilakukan online kita onlinein. Misalnya pembukaan rekening nggak perlu datang tapi bisa online. Dan kemudian juga beberapa transaksi misalnya apakah advis di mana kita kirim dengan digital. Dan juga misalnya beberapa informasi yang bisa didapat dari bank, mereka bisa lihat di website kita, bisa lihat di media sosial kita, sehingga dia dengan mudah berkomunikasi dengan kita. Dan hal ini tentunya juga pasti nasabah ingin supaya cepat, aman, peduli gitu ya dalam hal melakukan transaksi dengan banknya. Nah memang kita sekarang lagi berproses supaya bisa payment gate yang katanya harus ada perizinan dari otoritas. Hal ini OJK sama BI. Ya kita sih BI udah dapat beberapa tahapan ya, tinggal finalnya aja nanti. Baik, artinya digitalisasi ini prinsipnya untuk memberikan kemudahan ya Pak Kaman ya. Lalu saya ingin ke Pak Henry. Anda sendiri melihatnya bagaimana Pak? Apa sebetulnya yang melatar belakangi ya lahirnya startup yang memanfaatkan teknologi untuk bisa membantu BPR? Sebetulnya kan mungkin kalau memanfaatkan teknologi khususnya di fintech mungkin bisa ya dengan artinya usaha atau industri yang lain. Masih banyak pilihan. Kenapa harus BPR Pak? Ya. BPR ini satu industri yang menarik. Jadi banyak orang yang menomorduakan BPR, tapi sebenarnya kami melihat berbeda. Jadi kalau kita tarik balik, salah satu fokus Komunal itu adalah mendukung inklusi finansial. Di Indonesia sendiri, inklusi finansial itu nggak lepas dari pembiayaan UMKM. Gitu. UMKM itu tulang punggung ekonomi Indonesia. Nah, yang menarik, walaupun ekonomi digital itu sudah terus naik, tapi kita melihat bahwa lebih dari 90% ekonomi Indonesia itu masih offline. Dan BPR itu berada di daerah-daerah, UKM juga 70% berada di luar Jabodetabek menurut data. Di kota tier 2 dan tier 3. Dan ada beberapa fakta lagi yang menyebabkan pieces ini jadi make sense gitu. Jadi pada waktu kami berkecimpung di dunia fintech, kami menyadari bahwa data masih sangat terbatas, walaupun sudah improve ya.
dari beberapa tahun lalu, tapi masih sangat terbatas. Jadi ada kesulitan pada waktu kita akan menjangkau UMKM di daerah-daerah, khususnya kota tier 2, tier 3, hanya dari Jakarta gitu. Jadi susah. Kita perlu presence di daerah-daerah. Sedangkan membangun presence itu bukan suatu hal yang mudah, bisa dibangun dengan semalam dan murah. Tapi kita melihat ada lebih dari 1.400 BPR yang sudah tersebar di seluruh Indonesia. Mereka sudah beroperasi di sana puluhan tahun, punya local knowledge. Jadi kami melihat bahwa mestinya BPR ini menjadi tulang punggung ataupun pendobrak utama untuk inklusi finansial. Ada marketnya begitu ya? Benar, jadi marketnya di sana, mereka sudah di sana, tapi yang kurang adalah kebanyakan BPR sampai dengan 2 tahun lalu, itu biaya operasionalnya sangat tinggi. Dan mereka mempunyai kesulitan untuk mendapatkan dana pihak ketiga. Karena mereka beroperasi di kota-kota tier 2, tier 3 kebanyakan ya. Dan dana kebanyakan di kota besar. Jadi ada gap di sana. Jadi kami melihat bahwa ini satu opportunity kalau kami memfasilitasi dan enable BPR-BPR ini untuk bisa beroperasi dengan lebih efisien. Sebenarnya yang diuntungkan adalah masyarakat, karena orang di Jakarta sekarang tidak perlu untuk visit BPR secara face-to-face. Mereka bisa buka account, mereka bisa buka tabungan, dan UMKM. Mereka bisa mendapat pembiayaan yang lebih mudah dan lebih murah. Karena kalau BPR lebih efisien, otomatis biayanya lebih rendah dan mereka akan lebih kompetitif di dalam serve customer mereka. Baik, Pak Henry mungkin bisa dijelaskan kota tier 3 yang seperti dimaksud tuh di mana saja dan seperti apa sebetulnya situasinya untuk saat ini. Tadi kan Anda menyampaikan juga bahwa memang kalau sekarang ekonomi digital sudah mulai tumbuh begitu ya. Tapi di sebagian daerah ini UMKM-nya mungkin boleh dibilang tumbuh pesat, baik, tapi belum tersentuh digital secara maksimal. Ya, jadi definisi kota tier 2, tier 3 ini bisa berbeda-beda. Tapi mungkin kita ambil contoh di beberapa kota, misalnya di Jawa Timur, khususnya kota seperti Sidoarjo, Mojokerto, Malang gitu ya. Kita melihat banyak UMKM di sana yang harus rela membayar bunga yang cukup tinggi. Hal itu kan terjadi karena kalau mereka mau mendapatkan pembiayaan yang cepat, opsi mereka tidak banyak. Sedangkan cost of fund operating BPR di sana cukup tinggi. Jadi pada waktu, saya ambil contoh pada waktu fintech lending ya, kita menerima borrower dari seluruh Indonesia. Yang menarik adalah pada waktu kita dapat borrower dari Jabodetabek. Waktu itu kita offer all in 1,5% misalnya. Mereka bilang tinggi ya, tapi begitu kita ke Bali, kita ke Jawa Timur, ke Malang, Sidoarjo, kita offer 2%, 2% lebih, mereka bilang that's very competitive. Jadi kita melihat, oh berarti kota tier 2, tier 3 ini banyak sekali opportunity, tapi BPR di sana tidak punya cukup dana untuk serving UKM-UKM itu. Maka kita berpikir dan kita berdiskusi kalau kita memfasilitasi mereka untuk mendapatkan deposito dari seluruh wilayah Indonesia, semua bisa deposito di sana secara tanpa face to face dan semua digital, itu akan sangat membantu mereka. Jadi sekarang beberapa BPR partner kami cost of fund sudah cukup kompetitif sehingga mereka bisa serve UMKM ini dengan bunga yang lebih terjangkau dan lebih cepat tentunya. Baik, dengan bunga lebih terjangkau dan utamanya mudah ya, nilai praktisnya mungkin nilai lebihnya. Benar. Tapi terkait komunal yang kita lihat memang memanfaatkan teknologi ya, artinya untuk membantu digitalisasi dari BPR ini. Sebetulnya BPR seperti apa yang disasar oleh komunal? Sebenarnya marketnya cukup lebar, ada 3 kriteria. Yang pertama BPR-nya healthy, jadi kita tentu tidak mau kalau BPR-nya lagi sakit gitu ya. Mereka secara finansial, tingkat kesehatan tergolong sehat. Yang kedua, pengurusnya dan pemiliknya biasanya open-minded. Dan yang ketiga, terlihat mudah, tapi harus punya kemauan berinovasi. Jadi 3 hal ini sebenarnya gampang-gampang susah. Terlihat mudah, tapi in practice tidak terlalu mudah. Kalau 3 hal ini sudah ada, itu sudah setengah jalan menuju digitalisasi BPR. Tinggal how-nya.
Baik, artinya BPR yang sehat menjadi penting dan utamanya juga para pengurus di BPR-nya sendiri ya yang Ya. harus open minded begitu. demi Kemauan kemajuan. untuk berinovasi karena dengan adanya inovasi banyak hal harus berubah. Bukan hanya kita install software, tapi proses bisnis dan mindset harus berubah. Cara mereka melakukan bisnisnya. Baik, terima kasih Pak Heri. Lalu saya ingin ke Pak Kaman. Pak Kaman, menurut Anda sendiri ya, setelah dibantu digitalisasinya gitu dengan syarat, apa sebetulnya manfaat yang bisa terasa Pak dengan adanya kemajuan teknologi ini, digitalisasi ini, dan dari sisi BPR sendiri apa yang biasanya menjadi peluang dan juga tantangan untuk kedepannya? BPR itu kan menghadapi melayani nasabah UKM yang jumlahnya besar dan di remote area, di luas geografi yang luas gitu ya. Sehingga dengan adanya digital, ini membuat kita bisa melayani lebih baik sebenarnya. Nah, di sini kita lihat bahwa dengan adanya kerjasama yang baik dengan fintech company dan juga vendor-vendor yang baik, itu bisa membantu BPR itu untuk melakukan transaksi lebih banyak lagi gitu loh. Nah, blessing buat kami ya bahwa waktu COVID itu memaksa kita melek digital. Karena nggak ada pilihan, harus digital gitu ya. Sehingga kami merasakan bahwa 2 tahun pandemi itu kami tumbuh 3 kali lipat yang kami nggak pernah alamin itu. Karena apa sebenarnya? Dipaksa semua orang harus melakukan transaksi digital. Karena begitu kita ketemu nasabah dia bilang saya nggak mau ketemu ya, formmu pakai kirim online. Kalau nggak online saya nggak mau. Wah itu benar-benar diminta khusus itu. Akhirnya kita paksa tanya sana tanya sini untuk bisa melakukan transaksi online. Dan beberapa hal yang misalnya kita juga kalau mau lihat reputasi orang kita melakukan alternatif slick checking, melakukan slick, melakukan ada media sosial checking. Itu tuh buat kita tuh sangat membantu sehingga kita waktu kita kasih kredit udah tahu orang ini siapa karena kadang-kadang walking client datang kan kita nggak tahu nih siapa gitu ya. Sehingga itu juga sangat membantu sekali. Sehingga suatu keniscayaan bahwa memang harus lakukan di digital proses ini. Ya memang investasi untuk digital nggak murah ya sehingga sharing infrastruktur dan juga mindset dari semua SDM yang ada di BPR itu harus benar-benar terbuka untuk menerima satu hal. Karena dimanapun, bisnis apapun, tujuannya cuma supaya cepat dan murah dan efisien dan tentunya aman. Itu sih mesti kita lakukan secara makanya ada BPR Perbarindo yang banyak di 1.600, ya mesti diedukasi supaya punya open mindset untuk bisa melakukan ini dengan baik. Dan kami Universal BPR dengan senang hati kerjasama dengan semua pihak supaya bagaimana kita bisa berkontribusi terhadap pengembangan UKM di Indonesia ini. Baik, tadi kan Bapak menyampaikan kelebihan-kelebihannya ya dan juga kemudahan-kemudahannya seiring dengan artinya BPR yang mungkin akan didigitalisasi. Tapi sebetulnya tantangannya yang mungkin pernah dihadapi atau mungkin ke depannya akan seperti apa Pak tantangannya terkait dengan digitalisasi ini dalam kaitannya dengan BPR? Memang digitalisasi ini kan selalu berkembang dan bertumbuh dengan model-model yang terbaru gitu ya. Termasuk juga barangkali juga hackernya juga bertumbuh dengan cepat gitu ya. Sehingga menurut saya memang selain kita harus meningkatkan kompetensi IT kita, termasuk juga infrastrukturnya, juga harus kita melakukan kerjasama dengan baik para vendor-vendor tech company yang memang bisa kerjasama melakukan risk management maupun untuk peningkatan transaksi supaya nggak memudahkan transaksi dengan nasabah. Baik, terima kasih Pak Kaman. Lalu saya ingin ke Pak Henry. Pak Henry tadi kan Anda menyebutkan ada sekitar 1.400 ya BPR begitu yang berkaitan dengan UMKM juga. Tapi Anda sendiri melihat dari 1.400 yang Anda dapatkan, berdasarkan informasi sebetulnya apakah mereka masih cukup nyaman dengan pola konvensional atau sebetulnya sudah mulai bergerak ke arah digitalisasi? Ya, menarik. Jadi seperti Pak Kaman bilang tadi itu benar sekali. Pandemi itu menjadi satu katalis di mana mereka mau tidak mau harus berubah. Tapi sekarang pandemi sudah lewat, jadi ada sebagian BPR yang sebagian besar BPR itu ternyata profitable sekarang. Walaupun mereka tidak berubah. Tapi mereka ada satu kegelisahan gitu ya. Mereka tahu bahwa di dalam beberapa tahun ini harus berubah. Kalau tidak berubah, pasti akan tergerus dengan fintech, bank digital, banyak gitu ya yang menghimpit mereka. Tapi mau berubah juga tidak mudah dan tidak murah. Jadi harus start dari mana gitu. Dan perubahan itu merupakan sesuatu yang riskan dan tidak nyaman. Itu inherent ya. Kita mau berubah apapun pasti ada ketidaknyamanan karena ada perubahan. Jadi sekarang the landscape itu semua pada
lihat-lihatan siapa dulu nih, ya kan? Kalau beberapa BPR sudah melakukan dan sudah sukses, saya yakin yang lain akan ikut. Karena kalau nggak ikut, maka akan tidak relevan lagi di dalam beberapa tahun ke depan. Baik, artinya memang kita juga harus bergerak maju ya, mengikuti zaman. Mau tidak mau kita dipaksa begitu ya untuk melek digital dan memang harus digitalisasi sepertinya begitu ya. Tapi itu sesuatu yang baik. Nanti saya rasa di dalam beberapa tahun ke depan, waktu kita melihat ke belakang, kita bersyukur ada momen-momen itu ya, Iya, di mana kita baik. dipaksa.